Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia, kami bersyukur dan memuji nama-Mu sebab Engkau setia memelihara dan melindungi gereja-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami bersuka cita untuk mentaati dan melakukan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk memurnikan hati dan hidup ibadah kami kepada-Mu.
Berilah kami senantiasa hati yang tulus dan ikhlas, serta ajarlah kami setia. Dipermuliakanlah nama Tuhan selama-lamanya oleh ibadah dan sikap hidup kami sehari-hari dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 285 ayat 1, Tuhankulah Gembalaku. Pembacaan pertama dari firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun untuk mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 441 ayat 1, Ku ingin menyerahkan. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dan merendahkan diri bersama-sama berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai acuan, model, dan pola hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani, amin. Berita pengampunan dosa. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua dari firman Tuhan diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 287A ayat 1 dan 2, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati monotona, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku Zinune nomor 261,
ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami tidak henti-hentinya bersyukur atas kasih dan pertolongan-Mu bagi kami. Selama seminggu yang telah berlalu, Engkau telah menjaga kami bagai biji mata-Mu. Dan pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur kami kepadamu. Sungguh kasih dan pertolongan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan sebagian berkat yang telah Engkau berikan bagi kami membawanya untuk menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Ya Tuhan, biarlah kami sebagai warga jemaat yang telah memberikan persembahan, Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam setiap aktivitas kami. Dan saudara-saudara kami yang masih belum ada kesempatan membawa persembahan, biarlah pada hari yang akan datang mereka juga boleh menyampaikan persembahan syukur kepadamu. Tuhan Yesus, hidup kami hanya kami serahkan padamu. Dan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, beri mereka hikmat agar persembahan ini boleh menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di tengah dunia ini. Sempurnakan doa kami kepada Bapa di surga dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 145 ayat 1, Mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Awal di malam lahirnya, anak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kita berdoa. Kami kembali datang dalam ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan memberi kami waktu terus untuk beribadah, memuliakan Tuhan.
Dan terlebih kali ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon tuntunan-Mu, hikmat yang dari Roh Kudus, sehingga menolong hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dan umat-Mu yang mendengarkan, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20, begini firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Saya percaya kita tetap merasakan sukacita. Kita tetap menikmati pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan kali ini. Dan biarlah Roh Kudus saja yang menolong kita untuk menikmatinya. Seperti dua sisi mata uang, di satu sisi zaman modern ini adalah zaman yang sangat menjanjikan bagi kaum hedonis. Kenapa? Karena tujuan dari kaum hedonis itu adalah untuk bersenang-senang. Maka ia akan bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai kesenangannya. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, ada juga sebagian orang yang menganggap zaman modern ini adalah zaman kebodohan. Karena banyak hal yang dilakukan oleh manusia di luar batas-batas norma yang membuat kebanyakan manusia kehilangan pegangan hidup yang kuat dalam hal prinsip-prinsip rohani. Itulah yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan di Korintus. Jadi sejak Korintus ini dibangun oleh Julius Kaisar kembali pada tahun 44 sebelum Masehi, kota Korintus itu cepat sekali perkembangannya dan ia menjadi kota pelabuhan yang sangat ramai. Dan sebagai kota pelabuhan yang sangat ramai, tempat transitnya kapal-kapal dan arus lalu lintas perdagangan yang luar biasa, Korintus juga menyimpan penyakit sosial masyarakat, yaitu percabulan dan pelacuran yang biasa kita sebut dengan dosa seks. Kota Korintus merupakan kota yang sangat duniawi di zaman itu dan dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan. Orang-orang yang hidup di Korintus itu memiliki tradisi lama, yaitu penyembahan kepada Dewi Cinta, Afrodit. Dan ditambah lagi yang membuat lebih parah adalah bentuk ajaran sesat yang berkembang di Korintus justru merestui perilaku amoral yang kita sebut di atas. Dan ketika Paulus menerima kabar ini, kabar imoralitas yang semakin merajalela di Korintus, termasuk mempengaruhi cara berpikir dan sikap hidup jemaat Tuhan yang ada pada waktu itu. Dan itulah yang diuraikan oleh Paulus
Di pasal 5, khususnya di ayat 1 sampai 5, ada tindakan-tindakan asusila yang tidak menyenangkan. Dan kabar ini membuat Paulus sangat prihatin. Sehingga Paulus menuliskan surat, yaitu di perikop ini dia lanjutkan untuk menanggapi sekaligus membimbing jemaat di Korintus apa itu pengertian yang sebenarnya dan bagaimana seharusnya cara hidup jemaat Tuhan yang semestinya. Ada beberapa pesan yang disampaikan yang kita bisa lihat dalam perenungan firman Tuhan, terutama dari ayat 12 sampai ayat 20 dalam pasal 2 ini. Dalam pasal 6 ini. Yang pertama, Paulus mau mengatakan bahwa kehidupan orang percaya adalah kemerdekaan yang terbatas dan kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kalau kita melihat ayat 12, kita tidak bisa memisahkan itu dari ayat-ayat sebelumnya, masih di pasal 6. Ayat 12 itu merupakan sambungan atau kelanjutan dari ayat 9 sampai 11. Khususnya di ayat 11, itu ditunjukkan atau dituliskan di situ bahwa penyucian, pengudusan, dan pembenaran sudah sempurna dikerjakan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Maka pengudusan, penyucian, dan pembenaran itu harus diresponi oleh jemaat Tuhan dengan adanya tanggung jawab kepada Allah untuk memakai tubuh ini bagi pelayanan dan bagi kemuliaan Allah. Paulus berangkat dari semboyan. Kalau kita lihat ayat 12 itu, dia buka dengan kalimat segala sesuatu halal bagiku. Sampai 2 kali Paulus menulisnya. Dan kalimat itu tidak berdiri sendiri. Segala sesuatu halal bagiku dilanjutkan dengan kalimat tetapi tidak semuanya berguna. Lalu diulang lagi segala sesuatu halal bagiku dilanjutkan dengan kalimat tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Apa maksudnya? Paulus mau mengatakan kemerdekaan yang telah diperoleh adalah kemerdekaan bukan yang sebebas-bebasnya, bukan yang seenak hatinya. Kemerdekaan yang telah diterima oleh orang percaya, kemerdekaan yang telah diterima oleh jemaat di Korintus adalah kemerdekaan dari perbudakan dosa. Kemerdekaan dari belenggu dosa, sehingga kemerdekaan yang terjadi oleh karena penebusan melalui Yesus Kristus ini itu harus bertanggung jawab. Nanti kita akan bahas bagian ini pada poin kedua. Maka kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang punya batas-batas dalam praktek-praktek kelakuan etis dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk perlakuan kita terhadap tubuh kita yang diuraikannya nanti di ayat 12 dan ayat 14. Tata kota Korintus mengikuti filsafat Yunani yang mengakui bahwa tubuh manusia sering sekali dinilai rendah. Itu yang mempengaruhi. Ada ungkapan bahwa tubuh manusia itu adalah penjara jiwa. Jiwa itu baik sedangkan tubuh itu jahat. Karena tubuh itu jahat, maka kita harus melepaskan jiwa dari tubuh kita ini. Ada juga filsuf dari Stoa yang bernama Epictetus yang berkata, hal yang terpenting adalah jiwa manusia. Tubuh itu hanya materi yang tidak penting. Sehingga pandangan-pandangan tersebut dan banyak pandangan-pandangan yang lain yang mendorong orang-orang di zaman itu, orang-orang Korintus termasuk jemaat Tuhan yang ada di Korintus melakukan berbagai penyimpangan-penyimpangan seksual. Karena bagi mereka tubuh itu bukanlah sesuatu yang penting. Nah, tulisan Paulus dalam perikop ini yang menjadi bahan renungan kita hadir meluruskan pemahaman yang mempengaruhi pola hidup dan gaya hidup jemaat di Korintus mengenai tubuh jasmani ini. Bahwa tubuh jasmani ini bukan maknanya hanya sekedar dan terbatas pada tubuh jasmani saja. Tetapi bahwa tubuh jasmani ini ada hubungannya dalam kehidupan sebagai orang percaya yang telah dibebaskan, yang telah dimerdekakan dari belenggu dosa oleh Yesus Kristus. Sehingga kita harus bisa memahami dan mengerti dengan bijaksana bagaimana dan apa batasan-batasan yang perlu kita berikan untuk memperlakukan tubuh ini secara baik, bijaksana, dan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Manakah yang kehendak Tuhan dan manakah yang tidak? Apakah yang dilakukan itu membangun atau justru merusak? Bermanfaatkah atau justru jadi batu sandungan? Lalu yang kita lakukan itu untuk siapa? Untuk saya, untuk gereja, untuk jemaat Tuhan, untuk orang lain, bahkan untuk dunia ini dan lain-lain. Semua itu harus kita pertimbangkan dengan bijaksana. Lalu yang kedua, hidup orang percaya yang telah dimerdekakan dari belenggu dosa itu adalah milik Tuhan. Mari kita baca ayat 15, 19, dan 20. Apa yang dikatakan di ayat 15? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Lalu di ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dilanjutkan dengan ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Inilah prinsip yang harus dipegang di dalam kehidupan sehari-hari orang percaya. Menjadi milik Tuhan, menjelaskan dan menunjukkan kepada kita kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana Dia telah membayar lunas dengan harga yang mahal untuk penebusan manusia, untuk penebusan jemaat di Korintus, untuk penebusan saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Maka ketika kita menikmati penebusan itu, Yesus Kristuslah yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Tuhan Yesuslah yang menjadi Tuhan atas hidup orang percaya. Dan dosa tidak lagi menjadi Tuhan atas hidup kita. Dan juga diri kita sendiri tidak menjadi Tuhan atas hidup kita. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu sekehendak hati kita. Ketika di ayat 19 kita melihat ada kata bait. Bapak Ibu, Paulus memakai kata bait dalam bahasa Yunani naos. Kalau bahasa Yunani, arti naos ini menunjuk pada ruang Maha Kudus di mana Allah hadir bertata di situ. Tubuh kita adalah ruang Maha Kudus yang didiami oleh Roh Kudus. Didiami oleh Roh Kudus itu adalah menjadi tanda bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, Paulus menguraikan bahwa tubuh orang percaya itu harus menjadi persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan. Itulah ibadah yang sejati. Maka tubuh pun tidak boleh diserahkan kepada hal-hal yang cemar. Tidak boleh diserahkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku yang melanggar kesusilaan. Itulah yang dimaksudkan Paulus dalam firman Tuhan hari ini. Betapa berharganya tubuh kita ini. Jangan merusaknya dengan hal-hal yang tidak berguna dan yang memperbudak, yang membawa kebinasaan karena melanggar titah-titah Tuhan. Apa yang terjadi di kota Korintus yang mempengaruhi jemaat Tuhan saat itu adalah gambaran kehidupan orang percaya di zaman ini, Bapak Ibu. Perkembangan zaman dan arus modernisasi yang belakangan ini diwarnai dengan istilah yang kita dengar revolusi industri 4.0. Saya nggak tahu istilahnya. Ini merupakan fenomena yang menggabungkan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Arus globalisasi yang sulit dibendung, kecanggihan teknologi yang tidak bisa kita pungkiri menjadi gaya hidup dan juga kebutuhan setiap orang, termasuk gereja. Mempermudah urusan, menjadi efisien, otomatis dan produktif. Kita tidak bisa memungkiri itu. Tapi bagaimana orang percaya dan gereja menyikapi, menerima kecanggihan teknologi di zaman ini? Tema khotbah minggu ini adalah pengendalian diri terhadap teknologi. Artinya bahwa kita perlu waspada karena tidak jarang semua itu juga bisa mendorong manusia mengagung-agungkan teknologi dan mengabaikan Tuhan dan firman-Nya. Membuat manusia menyombongkan diri dan mencuri kemuliaan Tuhan. Sama dengan pembacaan pertama dalam Kejadian 1 ayat 1-9 tadi. Tentang peristiwa di Babel. Orang-orang ingin menyamai diri Tuhan.
ingin menyamai Tuhan dalam kehidupannya. Lalu yang terjadi adalah dibuat berantakan. Apa itu contohnya? Yang pertama, ilmu pengetahuan. Segala sesuatu yang tidak ilmiah katanya adalah omong kosong. Kalau bisa manusia merasa lebih pintar dari Tuhan, ya. Nah, tola mano onehi amrohilo balangina ya hori ila fefu gelu-gelu dano. Itu yang pertama. Yang kedua, jabatan dan harta. Ada obsesi, ada ambisi yang berlebihan membuat manusia menghalalkan segala cara. Dan Tuhan Yesus sudah memperingati itu di dalam pembacaan kedua tadi. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Untuk waspada dengan ini. Yang ketiga adalah dosa seks. Teknologi, pornografi, perselingkuhan, LGBT, so istilah yadaakan jeruk makan jeruk, dan masih banyak hal lain yang di luar nalar dipakai oleh iblis dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk merusak iman orang percaya. Dan ingat, segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa harus sesuai dengan relnya Tuhan, harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan, dan bermuara pula untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita perlu waspada. Lalu ada contoh-contoh yang mungkin terlalu simpel dan sering sekali menjadi bahan guyonan. Merokok. Ibu pendeta, itu tidak ada larangannya di dalam Alkitab. Benar. Kecanduan game online, kecanduan situs porno, ibu-ibu yang hari-harinya di medsos dan lupa tugas-tugas dan tanggung jawab, dan masih banyak hal yang lain. Renungan kita hari ini mengajak kita merenungkan baik-baik. Entah itu merokok, apakah itu baik? Apakah itu bermanfaat? Apakah itu berguna? Atau justru itu merusak kesehatan kita? Ya, termasuk kecanduan game online. Sekarang ini banyak penyakit oleh karena kecanduan game online. Kecanduan situs porno. Ibu-ibu yang hari-harinya di medsos dan lupa tanggung jawabnya. Ingat, kita harus merenungkan ini dengan baik-baik. Firman Tuhan mengajak kita. Bagaimanakah yang kita lakukan? Bermanfaatkah? Membangunkah? Atau justru diperbudak olehnya karena kecanduan? Berhentilah dan bertobatlah. Ingat, tubuhmu adalah bait Allah yang didiami oleh Roh Kudus. Mengakhiri perenungan ini, kita harus melihat dan menerima teknologi dengan segala perkembangan dan kecanggihannya sebagai berkat dari Tuhan yang kita pakai dan manfaatkan untuk pengembangan kualitas diri, untuk pengembangan kualitas pelayanan, untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain dan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayat hafalan dari Matius pasal 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan kali ini, Tuhan. Mengingatkan kami bahwa dunia ini dengan segala tawaran yang menggiurkan banyak membawa kami kepada kehancuran dan kebinasaan. Banyak yang merusak iman percaya anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kuduslah yang menerangi sehingga firman-Mu sungguh menjadi rema. Kami tidak dikendalikan oleh dunia zaman ini. Kami tidak dikendalikan oleh kecanggihan-kecanggihan teknologi apapun. Tetapi kami dikendalikan oleh Roh Kudus yang mendiami kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1. Yesus menginginkan daku. Bersinar, bersinar,
Pengakuan iman. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1. Allahmu benteng yang teguh. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita berdoa. Tiada terukur, tiada terduga betapa besar, betapa panjang, betapa lebar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami datang kepadamu di dalam nama anakmu Yesus Kristus, bersyukur untuk seluruh kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam perjalanan ini. Dan Tuhan, biarlah seluruh keberadaan kami, tubuh jiwa roh kami, bahkan persembahan-persembahan materi kami, menjadi ibadah yang sejati, menjadi persembahan yang harum yang berkenan bagimu. Jangan lihat kami dari segala keberdosaan kami, lihatlah kami dengan belas kasih-Mu. Pimpin kami sebagaimana firman Tuhan hari ini, untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, menjadi saksi tentang dunia ini, bagi dunia ini, tentang Kristus yang penuh kasih, yang telah mati di kayu salib di Bukit Golgota untuk keselamatan kami. Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, dimanapun berada yang sedang mengikuti ibadah hari ini, terlebih khusus di BNKP Jemaat Jakarta. Tuhan memberkati, supaya hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan saudara bersaudara, tercipta harmoni sebagai miniatur kerajaan Allah yang menceritakan tentang keluarga kerajaan Allah yang menjadi berkat bagi bumi ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap mereka yang sedang bergumul tentang kesehatan. Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, termasuk mereka yang terpapar COVID-19, bahwa Yesus Kristus Sang Tabib yang ajaib, itulah yang bekerja dan berkarya dengan kasih menyembuhkan segala penyakit lewat makanan, minuman, obat-obatan dan peralatan medis. Begitu juga mereka yang bergumul untuk kebutuhan sehari-hari. Bapa, datanglah kepada mereka, cukupkanlah segala kebutuhan mereka melebihi dari apa yang dipikirkan oleh dunia ini. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus untuk pekerjaan dan usaha yang telah Tuhan anugerahkan bagi anak-anak Tuhan. Biarlah Engkau beri hikmat bijaksana, kekuatan dan kemampuan mengerjakannya Tuhan. Sehingga melalui itu saluran berkat-berkat Tuhan juga melimpah atas umat-Mu.
Kami teringat untuk anak-anak kami Tuhan, yang sedang menempuh pendidikan, dimanapun Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka dan ingatkan mereka Bapa, bahwa takut akan Tuhan itulah permulaan pengetahuan. Bahkan segala pembiayaan Tuhan juga menyediakan dan mencukupkan. Begitu juga untuk mereka yang sedang dalam masa-masa pertumbuhan, Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk para pemuda-pemudi kami dimanapun berada Bapa. Ingatkan mereka juga Tuhan terus untuk mengandalkan Tuhan, untuk menjaga kekudusan hidup mereka dari apapun yang tidak berkenan bagimu. Arus modernisasi ini Bapa, biarlah Tuhan menolong mereka untuk berhikmat, untuk bijaksana menghadapinya dalam kasih anugerah-Mu. Bahwa integritas anak-anak Tuhan harus dinyatakan dan dibuktikan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, negeri tercinta Indonesia. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati dan menolong para pemimpin kami, mulai dari Pak Presiden dan wakilnya, semua jajaran kabinet, pemerintahan dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai di desa dan di dusun Tuhan. Supaya para pemimpin-pemimpin negeri kami Tuhan, memimpin dengan roh takut akan Tuhan, memimpin memikirkan kesejahteraan negeri yang dipimpinnya. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, untuk persiapan-persiapan pilkada ke depan ini, Tuhan menolong, Tuhan tahu yang terbaik, yang dari Tuhan untuk memimpin negeri ini. Bahkan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, pergumulan-pergumulan negeri ini, bahkan pergumulan seantero bumi ini dengan pandemi COVID-19. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami untuk lebih berhikmat sebagai anak-anak Tuhan, menjaga kesehatan kami, menjaga pola hidup kami, sehingga kami bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru di saat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami akan terus menjalani dan melanjutkan kegiatan-kegiatan kami, aktivitas-aktivitas kami. Sesungguhnya Engkaulah gembala kami yang baik, Engkaulah pelindung kami siang dan malam. Kami tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun, dan kami tidak pernah takut tentang apapun. Inilah doa kami Tuhan, Engkau sempurnakan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1. Lawanlah godaan. Saat teduh sejenak. Amin. Shalom. Yahobu.